Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kanema dengan NIM 200651010, kelas 20 DIE R1 atau 20 reguler, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi konsep sensory proses diterapkan dalam rutinitas anak. Terdapat dua ilustrasi, yaitu ilustrasi yang pertama. Terdapat sebuah anak bernama Sasa. Sasa ini berusia 20 bulan. Suatu ketika Sasa ini pergi bersama keluarganya untuk menghadiri acara kunjungan keluarga. Kemudian orang tua dari Sasa ini menyuruh Sasa untuk bermain bersama sepupunya. Sepupunya ini berusia 18 dan juga 30 bulan. Kemudian Sasa dan sepupunya ini bermain bersama. Tidak lama kemudian Sasa berubah menjadi pemarah dan juga lebih agresif. Tidak tahu penyebabnya apa. Kemudian setelah kejadian itu, orang tua dari Sasa ini menghubungi sistem layanan balita setempat guna untuk berkonsultasi. Kemudian tim dari sistem layanan balita itu mengunjungi rumah Sasa untuk mengobrol. Setelah mengobrol, kemudian tim dari layanan balita itu memutuskan bahwa terapis okupasi akan menjadi penyedia utama untuk meninjau dalam kasus ini. Kemudian tim dari terapis juga ingin melihat langsung bagaimana Sasa dan sepupunya ini bermain bersama. Kemudian setelah mengatur waktu, tibalah sepupunya ini dan Sasa ini bertemu untuk bermain. Kemudian tim dari terapis ini melihat langsung bagaimana cara Sasa dan sepupunya ini bermain. Kemudian sepupu dan Sasa ini bermain balok. Sasa ini bermain balok, kemudian disusun-susun. Setelah disusun-susun, balok tersebut itu runtuh atau jatuh. Nah, itu kemudian Sasa itu berubah menjadi pemarah dan agresif. Akhirnya tim dari terapis ini menyimpulkan bahwa Sasa ini marah ketika mainan yang dia mainkan itu rubuh atau berantakan gitu. Akhirnya tim berhipotesis bahwa Sasa mungkin memerlukan beberapa penyesuaian berdasarkan kebutuhan pemrosesan sensoriknya. Dengan itu, orang tua harus bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh anak. Dalam kasus ini, untuk meningkatkan perkembangannya, maka harus disesuaikan dalam kebutuhan Sasa dan minat Sasa. Ilustrasi yang kedua yaitu ada sebuah anak yang bernama Peter yang berusia 4 tahun. Suatu ketika Peter ini menghadiri program prasekolah lingkungan. Dalam kasus Peter ini, Peter memiliki gerak yang berlebih dalam aktivitasnya. Gerakannya mulai mengganggu kemampuan untuk terlibat dengan mainan yang sesuai dengan usianya dan berinteraksi dengan teman sebayanya, baik dalam situasi terstruktur maupun bebas. Kemudian orang tua dan guru ini mengkhawatirkan perkembangan kognitif dan emosionalnya. Ditakutkan akan beresiko jika mereka tidak belajar bagaimana mendukung Peter dengan benar gitu. Kemudian prasekolah memiliki terapis okupasi. Prasekolah ini memiliki terapis okupasi yang berfungsi sebagai konsultan. Dengan persetujuan guru dan orang tua, terapis okupasi ini mengamati Peter. Gurunya juga menjelaskan bahwa dia bisa tiba-tiba melihat Peter tergelantung, terbalik dari meja atau berbaring di meja dengan tubuh bagian atasnya itu mengalir di tepi untuk melihat rak. Ibunya juga menjelaskan bahwa ketika di rumah, ketika Peter hendak menonton TV, ia selalu menggunakan cara yang unik untuk menempatkan tubuhnya seperti menggantung di lengan sofa untuk menonton secara terbalik.
Kemudian terapis okupasi mengamati beberapa perilaku yang sama ketika dia mengunjungi prasekolah. Dia meninggalkan sensory profile school company atau SC versi kuesioner yang harus diisi oleh guru untuk tentang siswanya dan mengirimkan juga profil sensori ke rumah untuk diisi oleh orang tua. Orang tua guru dan terapis okupasi ini bertemu untuk membahas Peter. Mereka mulai membahas dia belajar dengan cepat, kecuali ketika bergerak mengganggu perhatian pada tugas. Dia bisa menjawab pertanyaan dan mengulangi apa yang dikatakan oleh orang lain. Kemudian terapis okupasi menjelaskan bahwa pola pencarian khusus Peter tampaknya menekankan masukan sensorik ke reseptor di otot dan persendian yang merespon dorongan dan tarikan, yaitu sistem proprioseptif. Ketika Peter menggantung terbalik, melompat, dia memasukkan input yang kuat ke tubuhnya. Melompat menekan sendi dan otot bersama-sama, sementara menggantung menarik mereka terpisah karena gaya gravitasi. Saat mereka berdiskusi lebih lanjut, guru, orang tua dan terapis okupasi ini melakukan brainstorming cara bagi Peter untuk mendapatkan masukan sensorik ekstra sepanjang hari dan cara untuk menyesuaikan situasi tersebut sehingga dia bisa mendapatkan masukan yang dibutuhkan tanpa mengganggu partisipasinya. Dengan seiring berjalannya waktu, guru dan orang tua mulai memahami kebutuhan pemrosesan sensorik Peter dan bagaimana mendukung atau mengganggu partisipasi Peter di sekolah dan di rumah. Setiap kali terapis okupasi memeriksa mereka memiliki lebih banyak cerita tentang cara mereka melakukan penyesuaian untuk mendukung Peter. Misalnya orang tuanya mendaftarkan untuk pelajaran karate. Mereka mengamati bahwa pelajaran ini menciptakan struktur untuk kebutuhan sensorik Peter. Mereka juga memasukkan bantalan kursi dalam rutinitas sekolah Peter ketika dia masuk sekolah umum. Peter mulai memperhatikan bahwa itu adalah strategi yang membantu di kelas juga. Kemudian ada pemrosesan sensorik. Apa sih pemrosesan sensorik itu? Pemrosesan sensorik adalah salah satu dari beberapa perspektif untuk memahami dan menafsirkan perilaku anak-anak. Pemrosesan sensorik dapat diabaikan karena merupakan bagian yang sangat rumit dari keseluruhan pengalaman manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.